Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmatnya kita masih bisa berkumpul pada hari ini lewat tatap maya dengan umur panjang dan keadaan sehat yang walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Sebelum itu, perkenalkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Fitri Hidayati dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 21010450119. Para hadirin yang saya hormati, pernikahan adalah proses pengikatan antara laki-laki dan perempuan yang mengikatkan janji suci yang mulia dan suci. Pernikahan tidak boleh dilakukan sembarangan karena pernikahan merupakan bentuk ibadah terpanjang dan dapat dijaga hingga maut memisahkan. Kita menikmati pasangan kita bukan karena untuk mendapatkan status baru atau menghilangkan stigma buruk tentang status lajang. Kita menikahi pasangan kita menggunakan cinta. Cinta itu ibarat bunga, di mana jika bunga itu ingin tumbuh subur dan berkembang, maka harus kita pupuk dan harus kita pelihara. Bagaimana kita memelihara cinta itu? Jadikan waktu itu yang berharga. Tak perlu romantisan setiap saat. Tapi kita harus menjaga komunikasi dengan pasangan kita. Seperti saat sebelum kerja, pulang kerja, atau sebelum istirahat malam, kita gunakan waktu itu untuk komunikasi dengan pasangan kita. Hadirin yang saya hormati, jika cinta yang mendasari sebuah pernikahan, maka pernikahan itu akan tetap harmonis dan rukun. Tapi jika tidak, pernikahan itu akan hancur, bahkan terjadinya kekerasan. Seperti akhir-akhir ini, banyak berita tentang kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan salah satu artis terkenal pun sering mengalami kekerasan dalam rumah tangganya. Sebelum itu, apa sih kekerasan dalam rumah tangga itu? Kekerasan dalam rumah tangga, atau biasa kita sebut KDRT, adalah kekerasan yang sering sekali terjadi di kehidupan rumah tangga yang berada dalam pasangan yang sudah berkeluarga atau sudah menikah. KDRT umumnya dilakukan antara orang yang sudah memiliki hubungan, yang sudah sah menjadi suami istri, dan sudah memiliki keluarga. Kekerasan ini juga dapat menimpa anak, orang tua, bahkan orang tua lanjut usia, yang bisa mendapatkan kekerasan secara fisik maupun verbal. Kekerasan ini memiliki tingkatan yang ringan hingga yang berat, seperti pemukulan, pencekikan, bahkan pembunuhan, serta dapat menggunakan teknologi. Secara global, korban KDRT ini adalah kaum perempuan, kaum yang sering sekali dianggap lemah. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Sejumlah penelitian juga melakukan penelitian antara tingkat kesetaraan gender dan laju KDRT di sebuah negara, di mana sebuah negara itu tingkat kesetaraan gendernya segitu rendah sehingga laju KDRT-nya begitu cepat dan banyak sekali kasus KDRT. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan KDRT itu? Yang pertama, biasanya adalah laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang sama. Yang kedua, masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki harus kuat, berani. Makanya dengan itu laki-laki menggunakan kekerasan untuk membela dirinya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, hadirin yang saya hormati, KDRT dianggap bukan permasalahan sosial, bukan permasalahan yang serius, tapi hanya persoalan pribadi terhadap relasi suami dan istri. Miris sekali. Bahkan pemahaman keliru tentang ajaran agama bisa menimbulkan anggapan bahwa laki-laki itu boleh menguasai perempuan. Padahal tidak seperti itu, hadirin yang saya hormati. Tentu kita sebagai kaum wanita takut dengan KDRT. Tapi tenang, kita
bisa menghindari KDRT itu dengan mengenali tanda-tandanya. Seperti apa? Seperti kita sudah mengamati ada yang tidak beres nih dari awalnya. Pertama, kecemburuan yang berlebihan terhadap pasangan kita. Kedua, mempermalukan pasangan. Ketiga, mengontrol semua keputusan keuangan. Keempat, membuat pasangan merasa bersalah atas pernikahan. Kelima, melarang pasangan untuk bekerja. Keenam, mengintimidasi pasangan secara fisik. Selain itu, jika kita sudah tahu, kita sudah mengenali tanda-tandanya, kita harus ikut konseling pernikahan, di mana konseling pernikahan ini dilakukan saat pasangan suami istri mengalami konflik yang tidak dapat diselesaikan bersama. Jadi kayak yang konseling ini adalah sebagai jalan tengah untuk mengambil sebuah keputusan gitu. Lalu kita juga harus saling mentoleransi antara pasangan kita, di mana kita harus menunjukkan sikap dewasa dan kita terus mau belajar untuk mentoleransi ketidaksempurnaan satu sama lain. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna, hadirin saya hormati. Selain itu, kita juga harus berdiskusi banyak hal. Kita harus berdiskusi sebagai komunikasi untuk kehidupan rumah tangga, karena itu komunikasi adalah kunci penting dari kesuksesan atau keromantisan sebuah rumah tangga. Oleh karena itu, mari kita lihat, kita amati gejala-gejala atau cara menghindari dari KDRT ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.